Shalom, sahabat Leuks Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode penutup dari seri Give Thanks with a Grateful Heart akan berjudul Nyalakan kembali api syukur Anda. Efesus 1 ayat 16 berkata, Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dalam pemenjaraannya, Rasul Paulus terus-menerus menjaga api syukurnya kepada Tuhan. Padahal kita tahu bahwa momen yang paling sulit untuk bersyukur justru ketika badai kehidupan menerpa kita. Bisa jadi berupa kegagalan, ujian-ujian kehidupan, atau tantangan-tantangan. Bahkan yang sampai kita harus bayar dengan nyawa kita. Nah, mengucap syukur itu bukanlah sebuah respon yang pertama pada manusia secara umumnya. Itu sebabnya mengucap syukur itu sulit. Mengucap syukur pada masa kesukaran tidak pernah mudah, akan tetapi akan selalu benar di dalam pandangan Tuhan. Bila kita larut di dalam kesedihan, penyesalan akibat kegagalan yang kita alami, maka hal itu bisa memadamkan rasa syukur kita. Nah, bagaimana bisa mengobarkan kembali api syukur itu? Apa yang akan memicu kita untuk mulai lagi bersyukur kepada Tuhan? Berikut ini dalam pengalaman saya, ada 5 berkat yang akan segera mengobarkan, memantik api syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama, ingat, Anda telah diselamatkan dan Anda yakin dengan pasti. Tiap kali kita mengingat akan karunia keselamatan yang kita telah terima serta jaminan hidup kekal, tidak ada yang bisa menandingi hal itu untuk tidak bersyukur. Ingat bagaimana keadaan sewaktu kita belum percaya, atau sewaktu kita belum diselamatkan. Kita tinggal di penjara yang kita buat sendiri, bersalah, terkutuk, buta secara rohani, dan tanpa jalan keluar untuk membayar hutang-hutang dosa kita kepada Allah. Dan akhir hidup kita adalah perpisahan abadi dari Tuhan. Kristus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa, tetapi Dia juga mengangkat kita ke satu tempat yang penuh berkat, membebaskan kita dari penghukuman dan membawa kita kepada kemuliaan. Keselamatan di dalam Kristus adalah hal yang paling esensial dalam kekristenan dan mendorong kita untuk senantiasa bersyukur apapun keadaannya. Yang kedua, bersyukur karena kebenaran firman Tuhan. Peradaban yang kita hidupi saat ini dikenal sebagai peradaban postmodern, di mana tidak ada lagi standar kebenaran. Semua orang bisa mengklaim kebenaran versi mereka masing-masing. Dunia penuh dengan banyak pertanyaan, tetapi tidak punya jawaban. Karena bermacam-macam. Tidak ada satu jawaban yang pasti yang bisa dipegang dan diandalkan. Tapi puji Tuhan, untuk standar yang objektif, kekal, tak tertandingi, di mana kebenaran itu bisa kita andalkan sebagai standar dari hidup kita dan jawaban atas seluruh persoalan kehidupan. Dan itu adalah firman Tuhan. Firman Allah memberikan kepada kita cara pandang yang benar terhadap permasalahan kehidupan manusia. Dan bagaimana kita bisa bersikap dan bertindak dengan benar. Bersyukurlah jika Allah menyingkapkan kebenarannya, yaitu firman-Nya kepada kita. Dan mengizinkan kita mendalami, bahkan diberi kesempatan untuk membagikan firman itu. Bersaksi kepada orang lain bagaimana firman itu mengubah hidup kita. Yang ketiga, bersyukur untuk badai kehidupan. Momen kesukaran dan kesengsaraan
justru membuat Allah itu kelihatan semakin nyata, semakin dekat bekerja di dalam hidup kita. Menguatkan titik-titik lemah kita, menghibur luka-luka kita, dan membuat kita akan semakin tergantung kepada Dia. Sebagaimana ungkapan berikut ini, kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah. Semakin kuat angin, semakin kuat pohonnya. Jadi janganlah abai mengucap syukur untuk angin kencang yang Tuhan izinkan datang menerpa kita. Karena pasti ada dampak kedewasaan yang akan kita dapatkan nanti. Yang keempat, gereja yang setia. Di tengah-tengah banyaknya angin pengajaran palsu, tren-tren doktrin yang menimbulkan kegaduhan, skandal kepemimpinan, perpecahan di dalam organisasi gereja, pemikiran-pemikiran duniawi yang melanda gereja Tuhan dan mewarnai pekabaran-pekabaran atau khotbah-khotbah di mimbar Kristen. Dan bahkan banyak orang Kristen yang kecewa terhadap gereja selama masa-masa sulit sekarang ini. Di masa pandemik ini tidak sedikit saya mendengar orang-orang percaya mengatakan, aku kecewa dengan gereja di mana aku selama ini beribadah. Wow, sedih sekali saya mendengar hal ini. Tetapi saya juga mendengar lebih banyak lagi orang yang berkata, aku bersyukur puji Tuhan untuk jemaat di mana aku beribadah. Kenapa? Karena ternyata gereja yang setia itu memperlengkapi jemaatnya dengan spiritualitas yang baik. Menguatkan di dalam doa dan kemudian memberikan atau membangun kehidupan pelayanan diakonia yang setia, yang sangat nyata, yang dirasakan. Dan juga mampu mengantisipasi perubahan-perubahan ini dengan tepat. Dan memberikan firman-firman yang sungguh menguatkan. Apakah kita bisa bersyukur untuk gereja di mana kita berada saat ini? Dan yang terakhir, orang-orang yang mempengaruhi kita. Lihat pasangan kita, anak, sahabat, pembina rohani, pemimpin, atasan kita. Orang-orang yang membawa pengaruh terhadap perkembangan hidup kita sekarang ini atau pada masa-masa sulit ini. Mereka lah yang berdiri bersama-sama dengan kita, yang menopang kita, memberi nasihat, memberikan semangat, atau bahkan pertolongan secara jasmani atau pertolongan secara finansial. Bersyukur adalah sikap, sebuah respons yang berfokus hanya kepada Tuhan terhadap segala peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami. Dan harusnya dengan menyadari kelima hal ini, syukur kita itu mulai bukan hanya dinyalakan, tetapi akan berkobar dari hari ke sehari. Bagaimana api ucapan syukur Anda hari ini? Semoga akan terus menyala dan membawa kehangatan kepada orang-orang di sekitar kita. Bapa Surgawi, terima kasih atas keselamatan, kebenaran-Mu, bahkan badai kehidupan yang menerpa kami yang Kau izinkan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan di mana kami berada digembalakan yang setia kepada firman-Mu dan kepada kehendak-Mu. Dan orang-orang yang memberikan dampak ke dalam hidup kami, yang menolong kami untuk melewati masa-masa sulit dan bahkan bertumbuh dalam relasi kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya ini berkobar semakin lama, semakin besar untuk menjadi kemuliaan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.